Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia saudara-saudaraku semua. Kali ini kita akan membahas mengenai opini atau pendapat orang lain. Entah disadari atau tidak, berapa banyak dari kita yang hidup terus-menerus menuruti pendapat orang lain. Apa nanti kata orang? Bagaimana nanti orang bilang? Dan lain sebagainya. Adalah ucapan yang sering kita dengar di telinga kita. Bagi kita yang hidup di Indonesia, tekanan opini dari orang lain adalah sesuatu yang nyata. Ternyata hal ini tidak saat ini saja, tetapi sudah ada bahkan sejak masa Majapahit dulu. Bahkan seorang kaisar Romawi kuno, Marcus Aurelius, pernah berujar seperti ini. Saya selalu kagum. Kita yang selalu lebih mencintai diri sendiri daripada orang lain, justru lebih peduli pada pendapat orang lain daripada pendapat diri sendiri. Jika dewa meminta seseorang untuk selalu mengucapkan apapun yang terlintas di pikirannya, niscaya orang itu tidak akan mampu bertahan sehari saja. Ya begitulah besarnya kepedulian kita akan pendapat orang lain dibanding pendapat kita sendiri. Dikutip dari buku Meditation. Tanpa kita sadari, seringkali kita ini berencana dan bertindak demi mengikuti pendapat orang lain loh. Baik itu keputusan-keputusan besar sampai keputusan-keputusan kecil sekalipun. Misalnya memilih pasangan. Aku diomongin teman-teman enggak ya kalau pacaran sama si dia? Sebenarnya cinta sih, tapi dia kayak gitu. Misal seperti itu. Terus kemudian mengenai pekerjaan juga banyak. Misal seperti ini. Aku sebenarnya merasa sudah nggak cocok kerja di perusahaan yang sekarang ini. Tapi perusahaan ini bonafit, keren di mata orang-orang, di mata keluarga, di mata pacar misal. Ya terpaksa aku bertahan demi gengsi di perusahaan ini. Dan banyak lagi pilihan-pilihan hidup yang membuat kita memprioritaskan pendapat orang lain daripada pendapat diri kita sendiri. Padahal kita yang menjalaninya. Sesuai passion kita atau tidak, kita nyaman atau tidak melakukannya, itu kan kita yang merasakan, bukan orang lain. Jika kita mengira pengaruh pendapat orang lain hanya berdampak pada keputusan-keputusan besar saja, keliru. Bahkan pada hal-hal sepele yang kelihatannya tidak terkena pengaruh pendapat orang lain pun, kita tidak terbebas dari fenomena ini. Semisal kehadiran media sosial membuat efek pendapat orang lain justru semakin dahsyat loh. Karena apapun yang kita posting di media sosial bisa dinilai, disetujui, atau bahkan dicela oleh ratusan bahkan ribuan orang di internet. Coba sekarang jujur, berapa kali kita memposting sesuatu di media sosial dengan harapan mendapatkan banyak likes, views, dan menambah jumlah follower tentunya. Ya udah ngaku aja, soalnya saya pun sering begitu. Seorang filsuf, Epictetus, menyebutkan bahwa hal-hal yang berada di luar kendali kita itu bagaikan budak dan milik orang lain.
Interpretasi saya adalah bahwa pendapat-pendapat orang lain tersebut bisa memperbudak kita. Saat kita terus-menerus ingin menyenangkan orang lain, ingin memenuhi ekspektasi orang lain, mendapatkan tepuk tangan orang lain, meraih sebanyak-banyaknya likes dan views, tanpa sadar kita sudah diperbudak orang lain pastinya. Dari pilihan baju, sepatu, sekolah, pilihan karir, pilihan politik, pilihan calon suami atau istri. Ya, jika semuanya dilakukan tidak dengan kebebasan, melainkan untuk menuruti pendapat orang lain, apa bedanya kita dengan budak? Ada statement yang seperti ini. Memang apa salahnya sih hidup mengikuti pendapat orang lain? Toh kita happy juga melakukannya. Ya, jika disanggah seperti itu, kita mengambil dari jawaban seorang filsuf Stoa yang seperti ini. Yakin kamu akan bisa merasa terus-menerus bahagia dengan cara ini? Ingatlah bahwa menggantungkan kebahagiaan kepada hal yang di luar kendali sesungguhnya sangatlah rapuh dan sangat beresiko berujung pada kekecewaan. Jika pendapat orang lain di luar kendali kita, artinya pertama, tidak akan ada habisnya untuk diikuti, dan kedua, bisa berubah semau sepemilik pendapat. Ya kan, si pemilik pendapat bebas, dia mau mengeluarkan opininya. Kadang-kadang kita yang terlalu baper, atau kita yang memang terlalu semangat untuk mencari untuk mengangkat brand image atau pencitraan pasti untuk kita sendiri. Lah itu justru malah membelenggu kita. Semisal begini, kita terus-menerus berusaha untuk mengikuti pendapat pacar. Ini saya kutip dari salah satu buku, yaitu Filosofi Stoa. Pacar senang kamu berambut pendek, padahal kamu berambut panjang. Kemudian kamu turuti dengan memotong rambut. Pacar senang film Star Wars, padahal menurut kamu semua film Star Wars bodoh sekali, tapi kamu tetap nonton. Pacar mau berhubungan badan, padahal kamu sebenarnya ingin menjaga keperawanan sampai menikah, tapi kamu juga mengikuti kemauannya. Kemudian kamu terlambat bulan, lalu pacarmu kabur. Akhirnya kamu tinggal sendirian dengan rambut yang pendek, dengan koleksi film Star Wars, dan perut yang membesar. Ya, semua itu karena kamu terus-terusan diperbudak oleh pendapat orang lain. Ini hanya sekedar contoh ekstrim, tetapi memang relevan di banyak aspek di kehidupan kita. Ya, tentunya ini bukan berarti mengajarkan kita untuk menutup telinga sama sekali terhadap pendapat orang lain, karena kita harus bisa menerima kritik dan masukan yang membangun. Jika seseorang bisa membuktikan kekeliruan saya dan menunjukkan kesalahan saya dalam berpikir dan bertindak, saya dengan senang hati akan berubah. Saya mencari kebenaran yang tidak pernah melukai siapapun. Yang celaka adalah terus-menerus bertahan dalam menipu diri sendiri dan ketidakpedulian. Marcus Aurelius dalam buku Meditation. Jadi umpan balik nasihat dan opini yang membangun dan memperbaiki diri kita sendiri tetap harus kita hormati dan dengarkan. Mari saudaraku, kita merubah pola. Kita belajar untuk percaya pada diri sendiri, menuruti kata hati sanubari, apa yang terbaik untuk kita.
Yakini bahwa kebahagiaanmu kamu sendiri yang merasakan. Perjuangan kebahagiaanmu tidak perlu menuruti pendapat orang lain, karena pendapat orang lain adalah fata morgana atau semu dan tidak akan bertahan lama. Selamat mencoba, tetap sehat. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.